Julietta Walton, sering dikenal dengan sebutan Queen Bee kemanapun dia pergi. Dengan wajah bak model, sikap yang berani, dan berasal dari keluarga kaya, dia pun selalu masuk dalam kalangan anak populer di sekolah. Tapi setelah dikeluarkan dari sekolahnya yang berada di Boston, mau tidak mau ia pulang ke New York dan kembali dengan orang tuanya. Ketika ia pindah ke sekolah private, Horace Mann School, ia bertemu dengan Nicholas Richard, tuan muda dari keluarga Richard yang sering diberi gelar The Most Wanted Man dan Bad Boy. Mengingat dia selalu mengencani banyak wanita. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Nick adalah teman kecil Juliet. Saat Queen Bee di sekolah baru menantangnya, Juliet membutuhkan bantuan lelaki paling populer di sekolah tersebut untuk menang, yaitu Nicholas. Nick berkata akan membantunya, dengan syarat Juliet mau menjadi pacarnya. Dan yang bisa memutuskan hubungan itu hanyalah Nick. "Jadilah kekasihku," ucap Nick. "Sudah bukan? Bukankah aku kekasihmu sejak kemarin? Walaupun bukan pacar sungguhan. I want you to be my real girlfriend, dan yang boleh memutuskan hubungan ini hanya aku," ucap Nick. Bagaimana ceritanya? Penasaran dengan kisah mereka berdua? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang perempuan berusia 18 tahun duduk di kursi penumpang sambil menatap keluar jendela mobilnya. Cuaca di luar begitu cerah, berbeda dengan suasana hati perempuan itu saat ini. "Nona, apakah Anda jadinya ingin ke pemakaman dulu?" tanya seorang sopir yang sedang mengendarai mobil tersebut. Perempuan itu masih terfokus menatap keluar jendela mobil dengan tatapan datar. Sopir itu dengan sabar menunggu jawaban majikannya. Setelah beberapa detik, perempuan bernama Juliet itu menarik napasnya dan akhirnya menjawab. "Iya, ke pemakaman dulu." Mobil putih itu segera berjalan menuju pemakaman. Setelah sekitar 15 menit, akhirnya mobil tersebut memasuki sebuah pemakaman. Ketika mobil sudah berhenti, Juliet segera keluar dari mobil. Juliet keluar dari mobil, angin sejuk langsung menghembus wajah Juliet. Tanpa berkata-kata lagi kepada sopirnya, Juliet segera berjalan menuju area pemakaman. Sampai akhirnya Juliet menemukan batu nisan yang ia cari. Juliet hanya berdiri di depan batu nisan itu, tanpa melakukan apa-apa. Dan dalam beberapa detik, air mata sudah membasahi pipi Juliet, tapi tatapan Juliet kosong. Walaupun sudah 10 tahun berlalu sejak kejadian mengerikan yang membuat sahabatnya kehilangan nyawanya. Tetapi, rasanya kejadiannya baru saja terjadi kemarin. Itulah salah satu alasan Juliet bersikeras untuk sekolah di Boston dibanding di New York di mana keluarganya berada sekarang. Agar Juliet bisa sering ke sini. Tapi sepertinya ia tidak bisa sering ke sini lagi. Mengingat hari ini ia akan kembali lagi New York. Juliet keluar dari mobil, angin sejuk langsung menghembus wajah Juliet. Tanpa berkata-kata lagi kepada sopirnya, Juliet segera berjalan menuju area pemakaman. Sampai akhirnya Juliet menemukan batu nisan yang ia cari. Juliet hanya berdiri di depan batu nisan itu, tanpa melakukan apa-apa. Dan dalam beberapa detik, air mata sudah membasahi pipi Juliet, tapi tatapan Juliet kosong. Walaupun sudah 10 tahun berlalu sejak kejadian mengerikan yang membuat sahabatnya kehilangan nyawanya. Tetapi, rasanya kejadiannya baru saja terjadi kemarin. Itulah salah satu alasan Juliet bersikeras untuk sekolah di Boston dibanding di New York di mana keluarganya berada sekarang. Agar Juliet bisa sering ke sini.
Tapi sepertinya ia tidak bisa sering ke sini lagi. Mengingat hari ini ia akan kembali lagi New York. Juliet berjongkok, lalu ia mengelus nisan hitam yang tercetak nama sahabatnya. Aku akan kembali lagi secepatnya, Arlo, ucap Juliet kepada nisan itu. Juliet kembali menengahkan tubuhnya. Dengan berat hati ia berjalan kembali ke mobilnya. Juliet mengelap air matanya dengan sapu tangan sutra miliknya. Ketika ia berjalan menuju mobilnya, Juliet baru menyadari. Ada mobil baru berwarna hitam yang terparkir tidak jauh dari mobil miliknya. Apakah tadi ada mobil hitam di situ? Juliet tidak menyadarinya. Tapi ia tidak peduli juga, ia segera berjalan menuju mobilnya. Seorang lelaki yang berada di dalam mobil berwarna hitam sedang memperhatikan perempuan yang berjalan menjauhi pemakaman sambil mengelap air matanya dengan sapu tangan. "Tuan, Anda tidak turun?" tanya sopirnya. "Sebentar lagi," jawab laki-laki itu tenang. Tatapannya tidak pernah lepas dari sosok feminim yang cantik itu. Dia tahu siapa perempuan itu. Pasti perempuan itu adalah Julieta Walton. Tidak sulit untuk mengenali perempuan itu, mengingat Juliet memang cukup terkenal sekarang. Tapi lelaki itu tidak menyangka akan melihat Juliet di sini. Di pemakaman. Tiba-tiba terdengar bunyi dering ponsel. Lelaki itu segera mengangkat panggilan itu tanpa melepaskan tatapannya dari Juliet. "Halo. Di mana kau, Nick? Aku kira kau akan datang ke pestaku." Terdengar suara lelaki yang Nick sangat kenal di seberang telepon. "Ada hal yang perlu aku lakukan, Jack," jawab Nick kepada temannya. Mata Nick mengikuti Juliet yang memasuki mobil putih yang terparkir tepat di depan mobil hitam miliknya. "Sepertinya kau sedang menemui wanita ya?" tanya Jack curiga. "Tidak. Tapi kebetulan aku memang berpapasan dengan seorang wanita yang tidak aku sangka," jawab Nick. "Siapa wanita ini?" tanya Jack tertarik. "Seorang wanita yang sudah lama sekali aku ingin temui," jawab Nick. "Kau sudah menyapanya?" tanya Jack. "Belum, ini bukan tempat yang cocok untuk berbincang-bincang," jawab Nick. Walaupun yang sesungguhnya Nick sangat ingin lakukan adalah keluar dari mobil ini dan menemui wanita itu. "Aku jadi curiga, kau sedang berada di mana saat ini?" Nick tidak menghiraukan ucapan Jack. "Aku tutup dulu, ada yang harus aku lakukan," ucap Nick. Tanpa menunggu jawaban temannya, Nick segera mematikan panggilan itu. Nick kembali menatap mobil putih Juliet yang belum juga pergi dari area pemakaman. Tapi detik selanjutnya, Nick melihat mobil putih milik Juliet sudah segera keluar dari area pemakaman. Benar, tempat ini bukanlah tempat yang tepat untuk menyapanya. Tapi akan aku pastikan kita akan kembali bertemu, Juliet. Batin Nick. New York, USA. Jam 6 sore. Juliet sudah sampai di penthouse keluarganya. Saat ini Juliet sudah berjalan menuju ruang kerja ayahnya. Pelayannya berkata kalau kedua orang tuanya sudah menunggu Juliet di ruang kerja. Sesampai di pintu ruang kerja, Juliet menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu besar itu. Tidak lama kemudian Juliet mendengar suara berat ayahnya. "Masuk." Juliet dengan perlahan membuka pintu tersebut. Dan di situ ia melihat kedua orang tuanya sedang duduk di sofa mewah, sambil meminum teh. Matanya bertemu dengan dua pasang mata kedua orang tuanya. Juliet dapat melihat kekecewaan di mata ibunya, sedangkan ayahnya tetap tenang seperti biasanya. "Ayah, Ibu," sapa Juliet datar. "Duduklah," ucap ayahnya tenang. Juliet menurutinya. Ia segera duduk di sofa yang berhadap-hadapan dengan kedua orang tuanya. Tanpa menunggu lagi, Deliora Walton, ibunya, sudah bertanya dengan tenang. "Jadi, bisakah kau menjelaskan bagaimana aku dan ayahmu mendapatkan surat dari sekolahmu kalau kau dikeluarkan dari sekolah?" Juliet menghela napas. "Oh, ini akan menjadi pembicaraan yang tidak ada akhirnya,"
Juliet, kali ini masalah apa yang kau lakukan? Tanya William Walton, ayahnya. Dengan sabar. Kalaupun aku cerita, apakah kalian akan percaya padaku? Tanya Juliet. Kedua orang tuanya hanya menatap Juliet. Juliet menghela napas lalu berkata lagi. Aku dituduh sudah mencuri soal ujian. Apakah kau mencurinya? Tanya Deliora langsung. Juliet menatap ibunya tidak percaya. Astaga ibu, tentu saja tidak. Kau percaya dengan tuduhan itu? Tanya Juliet. Aku hanya memastikan. Karena yang selama ini kau lakukan hanyalah membuat masalah, jawab Deliora. Bukan, Juliet tidak membuat masalah. Tetapi masalah yang selalu mengikuti Juliet kemanapun dia berada. Seperti Juliet dituduh mengambil pacar orang, sampai tuduhan sudah melakukan bullying. First of all, Juliet sejak dulu tidak pernah mengambil pacar orang, tetapi lelaki itulah yang menyukai Juliet. And second, Juliet tidak akan menindas seorang jika orang itu tidak menindas Juliet terlebih dahulu. Juliet hanyalah membalas apa yang sudah mereka lakukan padanya. Sekarang, Juliet sudah lelah membela dirinya di depan siapapun sehingga reputasinya semakin buruk. Juliet menghela napas. Kadang terlahir dengan wajah ini membawa banyak masalah. Juliet terlahir memiliki rambut coklat muda yang selembut sutra, matanya berwarna hijau. Tubuhnya bisa dikatakan ideal untuk menjadi seorang model, bibir tebal alami dan kulit wajahnya halus tanpa celah. Banyak yang bilang Juliet sangat cantik, tapi banyak juga yang iri dengan Juliet, sehingga ia memiliki banyak haters. Karena walaupun dengan reputasi buruk, Juliet tetap disukai banyak orang juga. Juliet mencoba menatap ayahnya seolah meminta pertolongan. Karena selama ini ayahnya lah yang percaya kepada Juliet. Ayahnya sepertinya menyadarinya, karena William langsung berkata, Deliora darling, kau tidak boleh stres nanti tekanan darahmu naik. Biarkan aku saja yang berbicara dengan Juliet. Deliora menghela napas berat. Ia akhirnya berdiri dari sofanya, lalu menatap putri bungsunya. Jujur aku kecewa, Juliet. Aku mengirimmu ke Boston untuk sekolah di salah satu sekolah terbaik di United States. Mengharapkan kau dapat mencapai prestasi yang melebihi kakakmu. Ambil contoh dari Juliana, sejak dulu dia sekalipun tidak membuat masalah dan sekarang dia sudah kuliah di Harvard, ucap Deliora panjang lebar. Dan ya, seperti biasanya, ibunya akan selalu membanding-bandingkan Juliet dengan kakaknya, Juliana. Si putri kebanggaan kedua orang tuanya. Juliet sudah biasa dengan semua ini, ia hanya diam. Untungnya, ibunya pun sepertinya sudah selesai berbicara. Karena setelah itu ibunya langsung pergi dari ruang kerja meninggalkan Juliet berdua dengan ayahnya. Jadi, bisa jelaskan bagaimana keseluruhan ceritanya? Tanya ayahnya. Juliet akhirnya menjelaskan panjang lebar dari dia mendapatkan skor sempurna. Lalu salah satu murid terpintar sepertinya tidak terima nilai Juliet lebih tinggi darinya. Dia langsung menuduh Juliet mencuri soal. Dengan perpaduan otak pintar dan sikap licik wanita itu, tuduhan dan bukti-bukti yang dia laporkan sangat sempurna tanpa celah. Juliet tidak bisa membela dirinya, karena dia pun tidak punya bukti kalau semua tuduhan itu tidak benar. Jadi semua tuduhan itu tidak benar, kan? Tanya William. Juliet mengangguk. Apakah kau percaya padaku? Tanya Juliet. Tatapan William melembut. Tentu saja aku percaya kepada putriku, jawab William lembut. Jadi kau bisa membantuku kembali masuk ke sekolah itu, kan? Tanya Juliet dengan mata berbinar. Ayahnya menggeleng dan menjawab. Sepertinya lebih baik kau di New York, dear. Melihat kau sering mendapatkan masalah seperti ini membuatku khawatir. Akan lebih mudah aku melindungimu dari masalah-masalah itu jika kau di New York, jawab ayahnya. Ini memang bukan pertama kalinya Juliet mendapatkan masalah seperti ini. Aku bisa menjaga diriku, ayah.
Ayahnya tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tahu aku selalu melakukan yang terbaik untukmu. Dan menurutku, yang terbaik saat ini adalah kau pindah ke sekolah yang berada di New York." "Tapi ini pertengahan semester, bukankah sulit untuk pindah sekolah saat pertengahan semester?" tanya Juliet. "Kau lupa kalau kau adalah putri keluarga Walton, dear." "Tenang saja, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu," jawab ayahnya. "Tapi aku suka di Boston, aku ingin tetap di sana." Ayahnya sekarang menatap Juliet serius. "Aku tidak mengizinkan kau kembali ke Boston, Juliet. Ini perintah." Nada ucapan ayahnya pun terdengar lebih serius sekarang. Juliet tahu jika ayahnya sudah berkata seperti itu, artinya tidak ada cara lagi untuk mengubah pikiran ayahnya. Juliet menghela napas, sepertinya untuk saat ini ia tidak memiliki pilihan lain. Hari Senin, jam 7:20 pagi. Sudah seminggu berlalu sejak Juliet kembali ke New York. Akhirnya hari ini ia sudah mulai masuk sekolah barunya. Sekolah private, Horaceman School. Termasuk sekolah dengan biaya termahal di New York. Sehingga sekolah ini sering disebut sekolah untuk anak-anak kalangan elit. Saat ini Juliet sedang dalam perjalanan menuju sekolah barunya. Juliet duduk di kursi penumpang, sedangkan mobil dikendarai oleh seorang sopir. Tidak lama kemudian, mobilnya memasuki area Horaceman School. Juliet melihat pemandangan sekolah barunya. Sekolah ini sangat luas, dengan bangunan-bangunan sekolah yang dominan dengan warna coklat. Taman-taman indah yang dirawat, dan lapangan luas berwarna hijau. Ketika mobilnya sudah sampai di lobi sekolah, Juliet segera keluar dari mobil. Juliet berjalan memasuki gedung sekolah sambil menatap sekelilingnya. Gedung sekolah ini begitu mewah dengan perpaduan gaya antara klasik dan modern. Dan ternyata jam segini sudah cukup banyak orang yang datang. Lalu Juliet sadar, semua orang yang di situ melirik Juliet dengan tatapan penasaran. Tapi Juliet bersikap seperti biasa. Karena dia memang sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Lalu Juliet mulai mendengar bisikan-bisikan keras orang-orang di sekitarnya. "Aku kira hanya gosip kalau Julieta Walton akan pindah ke sekolah kita. Aku dengar dia dikeluarkan dari sekolahnya yang di Boston. Astaga, dia lebih cantik dari foto-foto yang aku lihat di sosial medianya. Kenapa sekolah kita mau menerima dia? Karena dia putri dari keluarga Walton tentunya." Juliet tidak memperdulikan semua itu. Semua ini sering terjadi. Semua ini mulai terjadi dari dia berpacaran dengan Louis Dalton 2 tahun lalu. Louis adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal saat itu. Semua fans Louis membenci Juliet, dan dalam sekejap Juliet menjadi dikenal sebagai pacar Louis. Tetapi kepopulerannya semakin menjolak setelah Juliet putus dengan Louis, setelah berpacaran selama 2 bulan. Kepopulerannya menjolak hanya karena Juliet mengupload video perselingkuhan Louis di media sosialnya. Semakin banyak orang yang membenci Juliet, tapi juga semakin banyak orang yang mendukung Juliet. Dan masalah yang mengitari Juliet tidak berhenti di situ. Si selingkuhan Louis menggugat Juliet dan tentu saja Juliet yang menang di pengadilan. Juliet pun kembali populer dari tahun ke tahun. Sampai saat ini dia sudah memiliki followers sebanyak 25 juta di media sosialnya. Juliet tetap berjalan tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Dia segera mencari ruang guru untuk mengambil jadwalnya. Ketika ia sudah sampai di ruang guru, ia melihat sekeliling sampai matanya bertemu seorang wanita berwajah ramah yang umurnya sekitar 30-an. Sepertinya wanita ini adalah seorang guru. "Apakah kau adalah Julieta Walton?" tanya wanita itu dengan nada ramah. Juliet mencoba tersenyum sopan. "Benar, aku ingin mengambil jadwalku," jawab Juliet. Wanita itu segera mencari sesuatu di meja yang tidak jauh dari mereka. Sampai akhirnya wanita itu menemukannya, lalu memberikan kertas itu pada Juliet. "Ini jadwalmu, Miss Walton," ucap wanita itu.
Juliet menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Tepat saat itu pintu ruangan guru itu terbuka. Juliet refleks menoleh ke arah pintu. Dan di situ ia melihat lelaki paling tampan yang Juliet pernah lihat. Rambutnya berwarna coklat dan matanya sepertinya berwarna coklat. Tapi sedikit kehijauan. Hazel, warna mata lelaki itu adalah Hazel. Tatapan Juliet menuju alis tegas yang sempurna itu. Lalu ke rahang tajam yang begitu maskulin. Dari postur tubuhnya yang atletis dan tinggi, Juliet yakin lelaki di depannya ini adalah seorang jok. Juliet juga yakin 100% kalau lelaki ini sangat populer. Lalu tatapan Juliet jatuh ke bibir lelaki itu yang saat ini tersenyum miring ala bad boy. Matanya terlihat tertarik melihat Juliet memperhatikan lelaki itu terang-terangan. Juliet mengangkat sedikit dagunya dan menatap lelaki itu dengan tatapan datar seolah dia tidak begitu tertarik. Lelaki ini memang tampan tetapi Juliet bukan tipikal perempuan yang akan langsung jatuh hati pada lelaki seperti ini. "Mer Richard, apa ada yang bisa dibantu?" tanya guru wanita tadi. Perhatian Juliet langsung terjaga. "Apa tadi dia bilang Richard?" "Aku kemari untuk menemui Mer Russell," jawab lelaki itu santai. "Mer Russell belum datang." Sayang sekali," jawab lelaki itu. "Mer Richard, kau bisa menunggu di sini sampai Mer Russell datang. Aku mau menunjukkan Miss Walton ke kelas pertamanya dulu." "Tidak, aku sepertinya tidak menunggunya." "Terima kasih, Mrs. Rawson," tambah lelaki itu. Lelaki itu menatap Juliet sejenak sebelum pergi dari ruang guru. Lalu tanpa menunggu lebih lama lagi, Juliet langsung bertanya, "Siapa dia?" Mata Mrs. Rawson berkilat-kilat geli mendengar pertanyaan Juliet. "Oh, apa kau menyukainya?" goda Mrs. Rawson. Tanpa memberikan Juliet kesempatan untuk menjawab, Mrs. Rawson kembali berkata, "Namanya adalah Nicholas Richard, tapi hati-hatilah dengannya, dia putra satu-satunya keluarga Richard. Jangan pernah mencari masalah dengannya jika ingin menjalani kehidupan yang tenang di sini." Juliet menahan napasnya mendengar Mrs. Rawson menyebutkan nama lelaki itu. Apa lelaki tadi benar-benar Nicholas Richard yang ia kenal? Kenapa lelaki itu berperilaku seolah dia tidak mengenali Juliet sama sekali? Atau mungkin dia lupa dengan Juliet? Saat ini Juliet sudah berada di kelas. Tetapi ia tidak bisa fokus dengan materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Juliet tidak bisa berhenti memikirkan Nicholas Richard. Apa lelaki itu benar-benar lupa dengan dirinya? Juliet menghela napas untuk sekian kalinya. Baru seminggu di New York, tetapi ia sudah merindukan Boston. Juliet memiliki banyak teman di sana, semua orang menyukainya. Well, tidak semua. Tidak lama kemudian bel sekolah berbunyi menandakan jam kelas sudah berakhir. Juliet membereskan barang-barangnya, ia menyadari beberapa pasang mata memperhatikannya. Akhirnya Juliet mencoba menatap mereka kembali dengan terang-terangan dan memberikan tatapan tajam. Dengan cepat mereka pura-pura tidak melihatnya. Pengecut, batin Juliet. Tiba-tiba ia mendengar suara feminim. "Hai." Juliet menoleh dan mendapati seorang perempuan berambut pirang pucat. Perempuan ini tersenyum manis polos, tapi Juliet bisa lihat kalau itu adalah senyuman yang ada maunya. Perempuan ini memakai pakaian berwarna pink yang sangat mencolok. Perempuan di depannya terlihat seperti Barbie. "Hai, kau Julieta Walton, bukan?" tanya perempuan itu dengan riang. Juliet menatap perempuan itu sejenak, apakah perempuan ini teman atau musuh? Tapi Juliet akhirnya memberikan senyuman manisnya seperti biasa. "Benar, dan kau adalah?" tanya Juliet. "Namaku Larissa Dorrance, panggil aku Larissa saja," jawab Larissa riang. Larissa tidak memberikan kesempatan Juliet untuk menjawab. Larissa menambahkan, "Kau tahu beberapa hari sebelumnya semua orang di sekolah sudah membicarakan gosip kepindahanmu ke sekolah ini.
Kau sudah menjadi hot topic beberapa hari ini, seru Larissa sambil tersenyum geli. Lalu Juliet menyadari kalau teman-teman sekelasnya seperti memperhatikan mereka. Menunggu reaksi Juliet. Mungkin karena ada gosip kalau Juliet adalah perempuan sombong yang tidak suka berteman dengan siapapun yang berada di bawahnya. Sejujurnya Juliet tidak pernah memikir begitu. Tetapi entah bagaimana selama dia sekolah dari dulu, dia berakhir bergaul dengan kalangan populer. Sepertinya Larissa tidak sabar menunggu jawaban Juliet. Akhirnya Larissa bertanya lagi. Ngomong-ngomong, apa kau mau ke kantin? Iya, jawab Juliet sedikit curiga. Mata Larissa langsung berbinar-binar dan bertanya. Kalau begitu apa kau mau aku antarkan kau ke kantin? Juliet melihat orang-orang di sekitarnya, sepertinya tidak ada yang berani berbicara dengannya selain Larissa. Akhirnya Juliet menyetujuinya. Setelah itu Juliet berjalan menuju kantin dengan Larissa. Sepanjang perjalanan ke kantin Larissa menceritakan semua tentang sekolah ini. Lebih tepatnya, Larissa membicarakan gosip-gosip yang saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat di sekolah. Sesampai di kantin, Juliet bisa merasakan tatapan orang-orang. Kantin seketika menjadi lebih bising. Juliet mendengar bisik-bisikan pelan. Larissa dan Juliet berjalan ke sebuah meja. Di sana sudah ada dua perempuan duduk. Perempuan yang satu berambut merah menyala seperti api. Dan yang satu lagi memiliki rambut berwarna pirang yang terlihat tidak alami. Keduanya cantik dan mereka berdua menatap tajam Juliet. Tapi hanya bertahan beberapa detik. Detik selanjutnya, perempuan berambut merah berkata, "Look who's here. Aku tidak tahu kau mengenal Juliet, Larissa." Ucap perempuan berambut merah sambil tersenyum manis dibuat-buat. "Aku baru berkenalan dengan Juliet," jawab Larissa riang. "Juliet, ini Paulina Hun," tambah Larissa memperkenalkan wanita berambut merah. "Dan ini Shannon Ronley." Lalu Larissa memperkenalkan wanita berambut pirang tidak alami. Mereka berdua seperti menunggu Juliet berbicara. "Senang berkenalan dengan kalian," jawab Juliet sambil tersenyum manis dibuat-buat juga. Juliet menatap mereka berdua tanpa terintimidasi sama sekali. Pasti mereka ini adalah geng populer, dan sepertinya mencoba melihat apakah Juliet selevel dengan mereka. Juliet dan Larissa masih berdiri. Sedangkan Paulina dan Shannon hanya menatapnya tanpa menjawab. Larissa pun berkata, "Juliet belum memiliki teman, tidak ada masalah kan kalau Juliet bergabung dengan meja kita?" Tanya Larissa. Paulina dan Shannon saling bertatap-tatapan sejenak. Lalu Paulina memberikan senyuman palsu. "Tentu saja. Kenapa kau berpikir seorang sepopuler Juliet tidak boleh duduk di meja kita, Larissa?" "Benarkan Shannon?" tanya Paulina. "Benar," jawab Shannon setuju. Juliet menyipitkan matanya. Juliet tidak suka dengan mereka. Mungkin Larissa tidak masalah, tetapi Paulina dan Shannon terlihat begitu fishy, sikap mereka terlihat begitu dibuat-buat. Juliet menyentuh tangan Larissa. "Maaf, aku tidak bisa bergabung dengan kalian. Aku sudah janji dengan temanku untuk duduk dengannya," seru Juliet kepada Larissa. Larissa menunjukkan wajah kecewa yang tidak dibuat-buat. "Benarkah? Sayang sekali, kalau begitu lain kali, oke?" tanya Larissa riang terlihat begitu polos. Juliet memberikan senyuman lalu berkata bye dan segera pergi dari tempat itu. Pertemanan mereka terlihat begitu toksik. Juliet sering terjebak dalam pertemanan seperti itu. Kali ini Juliet tidak ingin mengulangnya. Setelah Juliet pergi, Larissa segera duduk di depan teman-temannya. "Larissa, jangan kau lagi-lagi membawa seorang random ke meja kita," ucap Paulina tajam. Larissa mengedipkan matanya sejenak. "Tapi dia adalah Julieta Walton, dia bukan orang random, Paulina." "Aku menyukainya," jawab Larissa jujur. Paulina menatap tajam Larissa.
Jadi hanya karena kau menyukainya, kau ingin membawanya ke sini. Bagaimana jika aku tidak menyukainya? Tanya Paulina kesal. Dia bangun dari kursinya dan berkata ingin ke toilet. Aku tidak mengerti, kenapa Paulina tidak suka dengan Juliet? Tanya Larissa kepada Shannon. Bukankah sudah jelas? Dia merasa terancam dengan keberadaan Juliet, jawab Shannon santai sambil mengaca. Larissa mengerutkan dahinya masih tidak mengerti, akhirnya dia tidak menjawab ucapan Shannon. Juliet berbohong. Dia sebenarnya tidak berjanji dengan seorang teman, bahkan dia tidak kenal siapapun di sekolah ini. Akhirnya Juliet di sini mengantri untuk mengambil makanan. Juliet dapat merasakan banyak mata yang memperhatikan gerak-geriknya. Juliet mencoba tidak ambil pusing dengan semua itu. Saat ini yang Juliet pikirkan bagaimana cara agar bisa kembali ke Boston. Kepindahan ini begitu mendadak. Dia sudah membangun kerajaannya di Boston. Dia memiliki banyak teman di Boston dan dia juga sudah dekat dengan guru-guru di sekolahnya. Juliet memikirkan sahabat dekatnya, Gina. Ia tidak bisa membantu Juliet kembali ke sekolah. Akhirnya beberapa hari ini Juliet dan Gina hanya berteleponan. Sedangkan di sini, Juliet harus memulai semuanya dari nol lagi. Juliet menghela napas. Dia mengambil nampan, lalu mencoba melihat apa yang sekolah ini sediakan di bufet. Tapi tiba-tiba kantin menjadi lebih bising dari sebelumnya. Juliet mencoba tidak menghiarukannya, ia fokus pada pilihan makanan yang ada. Well, setidaknya sekolah ini menyediakan makanan yang terlihat lezat. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan. Juliet memutuskan mengambil salad terlebih dahulu. Dan seketika Juliet sadar, kalau tidak ada siapapun di sebelah kanan dan kirinya. Padahal Juliet yakin di belakang dan di depannya ada orang-orang yang ingin mengambil makanan. Juliet mengangkat pandangannya dari bufet lalu mencoba menoleh sekelilingnya. Ternyata orang-orang sudah mundur dan menjauh dari buffet makanan. Mereka semua seolah seperti menatapi Juliet yang satu-satunya masih di bufet. Juliet merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi di sini. Wah, apakah ini si Julieta Walton yang diributkan semua orang? Juliet mendengar suara lelaki asing tepat di belakangnya. Juliet akhirnya menoleh ke belakangnya dan di situ dia melihat tiga lelaki tampan. Juliet langsung mengenali lelaki yang berdiri di tengah antara kedua lelaki tampan. Nicholas Richard. Tatapannya tidak pernah lepas dari Juliet, tapi ia belum berbicara sedikitpun. Lelaki di sebelah Nicholas yang tadi berbicara kembali berbicara. Halo, namaku Jack, ini Nick dan ini Aaron. Lelaki bernama Jack itu tampan dan terlihat begitu ramah. Oh, aku dan Juliet sudah pernah bertemu. Seru Nick masih menatap Juliet. Apa dia mengingatku? Batin Juliet. Tadi pagi, di ruang guru, kan? Tambah Nick. Juliet berkedip sejenak sebelum berkata. Benar, di ruang guru, ucap Juliet dengan tenang. Lalu Juliet memperhatikan teman-teman Nick. Mereka bertiga terlihat begitu menguasai tempat ini. Walaupun yang paling terlihat paling berkuasa adalah Nick. Sekarang Juliet sepertinya tahu kenapa semua orang mundur, sepertinya semua orang memberi jalan kepada tiga lelaki ini. Kenapa semua orang berperilaku seolah mereka bertiga ini adalah penguasa sekolah ini? Sampai memberi mereka jalan hanya untuk mengambil makanan. Juliet mencoba tersenyum tanpa mengangkat sudut bibirnya terlalu lebar dan berkata, "Salam kenal." Tambah Juliet dengan santai, tidak terlalu peduli. Lalu ia kembali mengambil makanannya tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi di situ. Juliet mendengar suara terkesiap berlebihan beberapa orang di situ. Astaga, ada apa dengan semua manusia-manusia ini? Sepertinya Juliet ingin makan salad dan tuna saja. Ketika Juliet ingin mengambil tuna, Juliet bisa merasakan kehadiran seorang di sebelah kanannya. Ternyata itu adalah Nick. Dia mengambil makanan tanpa menghiraukan Juliet.
Juliet meliriknya sejenak. Apa lelaki ini akan pura-pura tidak mengenali Juliet sepanjang ia sekolah di sini? Juliet kembali fokus untuk mengambil tuna. Tiba-tiba Jack sudah berada di sebelah kirinya. Senang bisa berkenalan denganmu, Juliet. Kau duduk di mana ngomong-ngomong? Tanya Jack sambil tersenyum manis. Lelaki ini terlalu silau, dia memancarkan aura pangeran berkuda putih. Entahlah, aku belum tahu akan duduk di mana, jawab Juliet. Bagaimana kalau duduk dengan kami? Tanya Jack. Juliet melirik Jack. Apa lelaki ini ingin menggodaannya? Tidak, terima kasih, jawab Juliet. Sekali lagi Juliet mendengar suara terkesiap, lalu diikuti dengan bisikan-bisikan keras. Bisa-bisanya dia menolak ajakan Jack. Dia pikir, dia siapa menolak ajakan Jack. Juliet juga yakin kalau Jack, Nick dan Aaron mendengar hal itu. Tapi sepertinya mereka tidak memperdulikannya. Ketika Juliet akan segera pergi dari tempat itu, tiba-tiba Juliet mendengar suara Jack di belakangnya. Sayang sekali. Aku yakin Nick sedih mendengar hal itu. Suara Jack cukup kencang membuat kerumunan itu mendengarnya. Kalimat itu membuat Juliet menghentikan langkahnya. Apa maksudnya Nick mengingat dirinya? Juliet menoleh ke arah tiga lelaki itu. Tapi tatapannya langsung bertemu dengan tatapan tenang Nick. Oh, benarkah? Kalau begitu kenapa tidak Nick yang mengatakannya sendiri? Tanya Juliet sambil memberikan senyuman palsu. Setelah itu ia pergi dari situ. Kerumunan itu terbelah memberi jalan untuk Juliet. Juliet segera mencari meja. Ternyata semua meja penuh. Juliet semakin frustasi mencari meja kosong. Biasanya di sekolahnya yang lama ia tidak perlu kesusahan mencari meja kosong. Mengingat mejanya selalu kosong karena hanya teman-temannya yang duduk situ dan tidak ada yang berani mendudukinya. Sampai akhirnya Juliet menemukan meja kosong. Meja itu berdekatan dengan meja Paulina, Shannon dan Larissa duduk. Tidak terlalu dekat tetapi jaraknya beberapa meja dari mereka. Tapi sejak tadi Juliet belum melihat ada meja kosong lagi. Akhirnya Juliet duduk di meja kosong itu. Dia meletakkan nampannya di meja itu. Sekarang semua orang menatapinya terang-terangan seolah Juliet ini adalah sebuah pertunjukan. Apa sebenarnya masalah mereka? Di sekolahnya yang sebelumnya bahkan tidak sampai seperti ini. Ketika Juliet sedang memakan saladnya, tiba-tiba Juliet merasakan kehadiran seorang di depannya. Ketika Juliet mengangkat kepalanya, bukan seorang, tetapi ternyata beberapa laki-laki. Juliet kembali bertatap-tatapan dengan ketiga lelaki tadi. Terdapat keheningan beberapa detik sebelum Jack berkata, "Aku senang kau memutuskan untuk bergabung dengan kami, Juliet." Juliet mungkin terlihat tersesat sejenak karena Jack langsung menjelaskan. "Ini adalah meja yang sering aku, Nick dan Aaron duduki.